pagi semua. Pembelajaran agama Katolik hari ini kita akan melanjutkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Silakan anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik. Maka marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukalah mata dan hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan melalui kitab suci. Bantulah agar kami dapat meneladani pesan yang diajarkan ini dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah selesai belajar dan melihat video serta mendengarkan penjelasan Ibu Tres berharap kalian dapat menjelaskan pentingnya makanan jasmani dan makanan rohani bagi kehidupan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan bahwa Tuhan ingin agar kita rela berbagi rejeki kepada orang miskin dan lapar. Dan yang keempat, anak dapat menuliskan doa untuk orang yang menderita. Nah, sekarang kita mau nonton. Kalau minggu lalu kita sudah membaca kitab sucinya, sekarang kita mau nonton bagaimana kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Duduk yang baik, mari kita pelajari dan kita lihat dengan baik. Selamat menonton. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu.
mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tadi sudah melihat video cerita tentang Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, dan kita juga sudah menyanyikan lagunya. Ibu Tris mau memberikan rangkuman ya, bahwa dari cerita itu sebenarnya pesan dari Yesus adalah agar kita mau berbagi kepada orang yang mengalami kekurangan. Allah itu menyediakan begitu banyak bahan makanan. Ya, bahan makanan itu disediakan oleh Allah melalui para petani, pedagang, nelayan, dan orang tua kita bekerja untuk mendapatkan itu semua, sehingga kita bisa makan setiap hari. Dan kita pun juga tidak boleh lupa bahwa berkat yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, dan Allah itu ingin selalu menyenangkan hati kita. Nah, Tuhan juga mengingatkan supaya kita selalu bersyukur setiap kali kita mendapatkan apapun dari Tuhan. Ya, bahwa Tuhan selalu memberikan kehidupan yang baik untuk kita. Maka kita pun juga harus mau berbagi, mau peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Allah begitu mencintai manusia. Buktinya Allah memberikan putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi santapan atau makanan untuk kita, atau makanan rohani. Nah, kita dapat memperolehnya saat kita mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa, yaitu dengan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan Yesus
mengungkapkan sendiri bahwa Ia adalah roti kehidupan. Barang siapa yang makan roti kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya, dia akan hidup di dalam Tuhan. Maka, anak-anak, bila kita memperoleh makanan, kita memperoleh rezeki selain untuk kita, tapi kita juga diajak untuk mau berbagi kepada orang lain. Seperti Yesus juga yang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.